Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdhah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatil ulama, wa ala ra'sihim syaikhi wa ustadhi hadratil syaikh Kiai Haji Anwar Mansur qatalallahu baqa'ah dhuhran lana wal ummah. Akhil aziz al-mukarram Kiai Haji Kafabi Mahfuz Ali Azzallahu bikaromih. Al-Mukarramah Nyai Hajah Faizah Abdurrahman, Kiai Haji Mudrik Khudori, Kiai Haji Hanif Khudori, Kiai Haidar Khudori, Kiai Haji Mahin Khudori, Kiai Tamanhuri, Al-Mukarramah Siti Fatihah, Siti Mahyati, Siti Milaila, yang terakhir akhi wa sahibi wa rahimi Gus Yusuf. Bedanya Kiai karo Gus, nek Gus rada nakal pantes. Kalau Kiai enggak pantes. Betul apa? Karena Gus maklum Gus nakal ya ora apa-apa. Nek Kiai nakal, Kiai kok nakal. Jadi Gus maklum Gus lah. Yang terhormat Bapak Bupati Magelang Gus Krengseng Pamuji, semoga sehat afiat. Bapak Wali Kota Magelang Ustadz Damar hafidhullah, Bapak Wali Kota Bapak Siharso azzahullah. Al-Mukarram Rais Syuriah Cabang NU Magelang Kiai Toha Mansur azzallah. Ketua Tanfidiyah Gus Izzuddin Abdurrahman nggih, Izzuddin Abdurrahman akramahullah bikaromih. Al-Mukarram Kiai Minan Ansori azzallah, dan kiai-kiai yang lain, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayul khudur. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa silatul arham dengan, khususnya dengan dzurriyyah Mbah Kiai Khudori, juga dengan kiai-kiai yang lain dan para hadirin semuanya. Wa nash'ur bil iftikhar wal i'tizaz wat ta'zim di hadzal ma'had API Tegarrejo. Saya sangat bangga dengan pondok ini. Berarti tidak sia-sia Mbah Khudori membangun pondok pesantren. Ternyata mendapatkan tatawur wa tanmiyah wal izdihar. Semakin banyak, semakin maju, semakin berkembang. Gimana pembetulan? Saya tadi tanya pada Gus Yusuf, waktu Mbah Khudori santrinya cuma 500-an nggih? 800. Sekarang 15.000. Iki jimaten apa ya? Niku barokai dungone Mbah Khudori. Dari kepolisian saya hormati, dari TNI yang saya hormati, mohon maaf, dari Kementerian Agama, Kementerian Agama putih, nggak ada. Kementerian Agama biasanya apa nama-nama janda kalau Kementerian Agama itu. Wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dakarul jududa wa khairun nasi du hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida idza mal jahlu khayyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Terjemahan Gus, kalau terjemahan betul Gus. Sejelek-jelek orang itu, sejelek-jelek orang hanya orang yang hanya bisa membanggakan keturunan. Saya Ba'alwi,
saya cucunya Mbah Hudori misalkan, saya cucunya Pangeran Sopo, Sunan Gunung Jati, tapi dia sendiri tidak mutu, dia sendiri tidak berkualitas. Ini kalau berkualitas monggo. Nah, sebaik-baik orang adalah dia mempunyai kakek leluhur yang besar, dia pun membangun kebesaran. Mbah Hudori orang besar, alamah min auliyaillah, punya putra, ya Allah, gak ada yang mentah, semua matang semuanya. Kayak Mudrik, kayak Mahin, kayak Hanif, kayak Gus Yusuf dan para nyai-nyai. Ini berarti wa khairun nas dzu hasabin qadimi, sebaik-baik orang mempunyai leluhur yang besar, dia pun membangun kebesaran. Gus Dur besar, putranya Kiai Wahid Hasyim, Kiai besar, cucunya Kiai Wahid Hasyim, cucunya Kiai Hasyim, orang besar. Ini Gus Dur berarti termasuk khairun nas. Idza mal jahlu khaymah fi biladi, kalau ada pesantren atau cabang NU dulunya hebat, di sini kayaknya macan sekarang, dulunya sekarang sepi, sekarang kok sepi ya. Cabang NU dulu maju, sekarang kok melempem. Itu artinya macannya sudah jadi monyet. Tenang. Kalau namun terjebak, kalau namun terjebak nih, buat karangan, kalau buat namun terjebakkan syair nih. Ra'aita usudaha musikhat kuruda. Jadi ono kiai besar, gak ada putra kok, buatan berkualitas. Itu namanya macan jadi. Oh. Manusia itu bahasa Arabnya tiga, berapa? 3. Dari sisi fisik, dohir, basarun, apa? Nah, ketika ibu-ibu melihat Nabi Yusuf yang ganteng itu, yang sebenarnya memotong buah, potong tangan. Karena apa? Karena tersedot oleh gantengnya Nabi. Ini dalil yang fana dan majzub, tersedot. Fana gak eling, gak sadar, karena majzub dengan kebesaran. Apa malih kebesaran Allah, ini lebih kebesaran Nabi Yusuf nih. Nah, mereka mengatakan sambil mengatakan ma hasalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini yang lewat bukan basar, bukan manusia. Ini malaikat yang turun dari surga ini. Saking gantengnya Nabi Yusuf, ibu-ibu motong. Nah, di sini ibu-ibu hanya terpaku dengan basariahnya Nabi Yusuf. Maka mereka mengatakan mahadza basyara. Pun mohon bisa doa-doa lah. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia itu adalah insan. Apa? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Insan makhluk yang paling yahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, menolak. Semuanya buatan purun karena ngeri, takut. Amanah dari Allah sangat berat dan mulia. Takut kalau tidak mampu menjaga dengan baik. Orang Magelang angkat tangan siap. Padahal Masya Allah ireng pendek bulat, irungnya peseknya. Tapi ya sing ono, sing ganteng ya wonten. Kata-kata wonten lah. Ireng pendek, ketek bulat. Berani jawab saya siap. Padahal manusia itu, insan itu, innahu kana zaluman jahula. Manusia mempunyai potensi kecenderungan sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar. Pol, ini santri-santri udah paham. Kalau zalim, apa santri? Kurang ajar. Kalau zalum kurang ajar, mentong. Jenenge segot, ayo jenenge segot. Mubalaghah. Jahulan, bodoh pol. Kalau jahil bodoh, kalau jahul manusia berpotensi zalim dan bodoh. Oleh karena itu Allah memberi perangkat yang indah sekali kepada manusia yang tidak diberikan kepada lainnya. Malaikat pun betul, hanya manusia. Satu,
Dengarkan santri ya, terutama santri harus paham ini, terutama santri. Al-quwwatun natiqah, apa? The power of intelligence. Kecerdasan ada di otak. Otak kita sama lahirnya dengan otaknya Imam Syafi'i, dengan otaknya Aristoteles sama. Materinya, dimensinya, ya, materialnya sama. Yang beda power, kekuatan, kecerdasannya beda. Paham boten santri? Panjenengan santri otaknya sama dengan Imam Ghazali, sama materinya, dohirnya, dimensinya, materialnya. Tapi yang beda adalah powernya, kekuatannya. Paham? Di sini manusia harus menggunakan otak yang benar. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Terjemah bebasnya begini, terjemah bebasnya, kebenaran hanya dimiliki oleh orang yang berotak, orang yang berakal. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Hak, kebenaran apa saja? Agama, teknologi, sosiologi, politik, hukum. Bisa mencapai kebenaran kalau berdasarkan ilmu dengan reasoning yang objektif. Hujat rajihah, hujat, teruskan santri, hujat rajihah, reasoning positif. Ini saya Gus Tereng kalau sebut mau. Gus Yusuf ini ketua PKB Jawa Tengah, insyaallah luar biasa. Ya kiai, ya ketua politik, ya Gus, rangkep. Moga-moga dawa umure sehat walafiat. Bon. Kecerdasan sangat dihargai oleh Al-Quran. Allah sangat menghargai ulama. Tadi pun Kiai Kafabi sudah banyak lebar dan panjang menjelaskan fungsi ulama. Saya ingin menjelaskan sedikit lagi. Tidak ada ulama, ya tidak ada ilmu. Ilmu apa saja? Tidak ada intelektual, tidak ada teknokrat yang tidak ada ilmu. Tidak ada kiai agama, ya tidak ada ilmu agama. Quran ditulis zaman Sayyidina Utsman, yang nulis 10 orang. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu As, Sayyidina Ali, Muawiyah, dan seterusnya. Tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman saya punya fotokopinya, di rumah saya punya. Tidak bisa dibaca. Saya saja nggak bisa baca, apalagi jenengan. Kenapa? Tidak ada titiknya. Ba, ta, sa sama. Jim, ha, ho, podo. Dal, dal, tidak ada bedanya. Ro, zai, nggak ada bedanya. Bisa mau? Kenapa? Karena para sahabat semua hafizatul Quran, hafizatul Quran, dan apal Quran, masa boleh tulisan. Kayak kulo apal kulhu, betul-betul tulisan boleh baca kulhu. Tahlil penting, kulhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, samawat, la ilaha illallah, apalagi subhanallah azim. Berkat pulangnya. Berkat itu multivitamin. Ada dagingnya, ada ayamnya, ada tempenya, ada tahunya, ada tapi satu. Ada pisang satu, salak satu, rambutan satu, masya Allah. Lalu mangan berkat itu barokah daripada uang korupsi. Saya nggak bisa baca Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman. Titik tidak ada. Ulama yang berjasa menggagas wad'un nuqat 'alal huruf namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 63 Hijriah. Siapa namanya? Ya. Setelah ada titik, lumayan gampang baca Quran bagi orang yang bukan sahabat ya, di luar Makkah Madinah. Setelah ada titik agak mendingan, tapi masih banyak yang kesusahan, kesulitan. Maka ada imam, seorang ulama menggagas syakal, harokat. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 170. Siapa?
Itu yang menggagas fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Ini enggak Imam Khalil. Dari kota Farhad, Afghanistan. Kalau sekarang kotanya di Afghanistan, Farhad itu. Ya Allah. Sudah ada harokat, sudah titik dan harokat, sudah gampang mau coret, gampang pun. Wong Banyumas, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, sampai sekarang masih kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil. Innallaha wasingun ngalim. Itu berarti mengeluarkan suara dari tenggorokan salah. Makhraj, keluarnya suara syaratnya apa? Makhraj. Maka ada ulama besar menggagas ilmu tajwid tilawatil. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, al-lazim, at-tabi'i. Paham buat santri? Jadi yang pertama kali bikin titik siapa? Katanya paham. Yang pertama kali bikin titik siapa? Imam Khalil. Salah. Orang usah tak ulang, orang bisa diulang. Bukan kaset saya, bukan kaset, bisa diulang. Apal syukur bakal sarapannya ampas kelapa mau ya. Orang cerdas sih. Sarapan itu susu, madu, jahe merah, apalagi telur, baru cerdas. Sarapannya ampas kelapa, insyaallah. Sambal terasi. Kalau saya mau keluar dari Boyo makan kangkung terus, pagi kangkung, siang kangkung, malam kangkung. Tapi ya alhamdulillah bisa tamat dari Boyo. Sampai muka saya hampir seperti kangkung. Maka ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam membuat ilmu tajwid. Jasanya ulama, paham? Coba kalau anda ulama. Suatu ketika ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Baca harus innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik. Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahwu, grammar, terminologi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, na'ibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, ya hal, tamyiz. Itu kan Nabi betul seperti itu. Sahabat betul kertas nih. Ini yang menggagas Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan Imam Sibaweh. Sinten? Namanya siapa? Setelah nyampe ke Indonesia, masya Allah, kiai, masya Allah, luar biasa. Tidak melakukan digampangkan kalau si Iran. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah siratu mausulin kadha mithlu sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadha kabaul jarri fadlu bil bayan apane hal apane lit tamyizi hale halu fajtahidu bil hifdhi ya rijalu. Utawi utada utawi khobar iku fa'il fa'il opo maf'ul bih ing niku kecerdasane kiai-kiai Jawa niku dalam rangka mengajarkan santrinya agar mengenal bahasa Arab, membaca kitab Arab dengan benar. Paham? Apal mun? Dereng, ayo. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibil dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof. Apa betul? Wa mutlaqul maf'uli fi kelawan kadza kubarul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlu sifah apane litamyizi hale halu fastahidu bil hifdhi ya rijalu. Dan gak akan saya ulang dah, apa silahkan, gak apal pun ya. Ada lagi tahun 99 Hijriah Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah. Kenapa? Banyak hadis bohong, banyak hadis bohong. Undang ulama, gimana ini?
Dan hasil hadis palsu gimana nih? Ulama semua diam, satu ulama ngacung, angkat tangan. Namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Angkat tangan. Siap bikin ilmu itu. Seminggu jadi. Menghadap Khalifah Umar sudah jadi ilmunya. Apa namanya? Mustalahul hadis. Hadis bisa sahih kalau syaratnya 4. Satu, antara murid dengan guru ketemu. Sama mau ngomong, kata Mbah Khudori Tigarjo, dhaif itu, dhaif. Saya nggak ketemu kok, nggak kenal. Tapi kalau kata Gus Yusuf, kata Mbah Khudori, baru sahih. Paham tidak? Yang kedua, gurunya dhabit, tidak pernah lupa, cerdas. Mau jangan lupa sembuh orang kanggo. Yang ketiga, thiqah, gurunya tidak pernah nyolong sendal di masjid. Yang keempat, adil, baru sahih. Kurang satu syarat turun hasan, kurang dua syarat turun dhaif. Kenapa dhaif? Maqtu, muqatta', mauquf, mursal, mu'allal, mu'addal. Paham? Alhamdulillah paham. Coba tadi kayaknya siapa? Ulamanya siapa namanya? Maka Imam Bukhari ketika mengumpulkan hadis, beliau hafal 600.000 hadis, diambil yang sahih hanya 4.000. Kata Imam Hakim, enggak, 4.000 lebih dari itu. Maka Imam Hakim menulis Mustadrak, melengkapi hadis-hadis sahih. Paham boten? Ulama hadis ada berapa yang terkenal? Berapa? 10. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim. Apa itu, Masya Allah. Saya musul pada Gus Yusuf, cari santri 25, saya gembleng mantik dan usul hadis dan usul fikih dan ilmu kalam. Hebat nanti. Ilmu usul hadis ini, metode menseleksi information tidak ada di agama lain. Saya bukan menghina, bukan menghina. Silakan tanya pada gereja. Jenengan mau coba Bible itu dari siapa? Nggak ada itu. Hanya di Islam. Bukhari, dari Nafi', dari Salim, Maula Umar, dari Sayyidina Umar, dari Rasulullah. Hanya Bukhari, hanya Islam seperti itu. Gereja betul nggak ada. Buddha betul nggak ada. Hindu betul nggak ada. Hindu kitab namanya Rigveda, Mahavad kita, Ramayana. Buddha kitabnya Tripakti. Nggak ada sanadnya itu. Lukas, Bible itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang namanya Lukas menulis Injil, padahal beliau lahir tahun 66. Sayyidina Masih sudah diangkat ke langit tahun 28. Ketemu orang nulis kitab suci. Kalau Yohanes, Matius, Markus, Hawariyin. Matius, Markus, Yohanes, Petrus, Filipus, itu Hawariyin. Kalau Lukas baru lahir tahun 66, nulis kitab suci. Sayyidina Masih sudah diangkat ke langit tahun 28. Ya Allah, paham betul? Dan nggak jelas sanadnya, dari siapa, nggak jelas. Ya. Satu lagi, masih cerdas otaknya. Masih mau nggak saya lebih dalam lagi, lebih sulit lagi? Mau nggak? Suatu hari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, siapa? Kirim surat pada Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubad bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Siapa itu? Imam Syafi'i. Siapa? Lahir di kota Huzah, Palestina, yang sedang dihancurkan oleh Israel Zionis tahun 1 Hijriah. Wafat di dusun Fustat, Kairo tahun 204. Jadi umurnya cuma 54. Ya Allah, kulo 73 nih. Di kulo masih apa? Saya sudah 73, cucu 10. Saya cucu paling tua udah S2 di Melbourne, Monash. Cucu paling tua, 23 tahun umurnya, cucu paling tua. Kulo pun Masya Allah, lagu susu masih 6. Kulo pun ya itu Buddha Biba. Apa? La haula wala quwata lah. Paham betul. Kulo la haula wala, misalnya lucu lah. Minum madu Arab, hajar jahanam, yang di Purworejo namanya Purwoceng. Enggak tuh, enggak ngefek.
Waktu muda ya, waktu muda makan sate aja luar biasa. Ali gue seorang sate, orang madu, orang hajar jahanam, orang purwaceng, la haula wala. Kawan, Gubernur Abdurrahman kirim surat datang Imam Syafi'i, dibaca, Syekh, saya ingin paham syariat Islam. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Gubernur siapa namanya? Ya Allah, ini semenit sih. Gubernurnya namanya siapa? Imam Syafi'i memanggil muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sini. Bawa kertas, bawa pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat. Balas, jawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i ngendikan imla, Robi nulis. Ngendikan, Robi nulis. Akhirnya surat balasan Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab ar-risalah. Diwaca betul mereka, kayak moderate. Diwaca betul mereka. Ar-risalah Imam Syafi'i. Diajarkan betul. Gus, diajarkan betul. Betul gitu. Itu surat Imam Syafi'i. Dalamnya apa isinya? Ini saya ringkas saja nih, dongeng ringkas. Kalau rinci 2 tahun, dia kan betul larang apa? Gubernur, kalau panjenengan ingin paham syariat Islam, pertama harus paham bayan ilahi. Apa? Quran. Ayat Quran macam-macam. Ada muhkamah, sudah baku. Qul huwallahu ahad. Betul saya tafsir. Ada lagi mutasyabihah, masih remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal. Apa arti senggolan? Kata Imam Malik, kalau dengan syahwat, kalau nggak syahwat nggak batal. Kata Imam Hambali Muhammad, kalau saling la masa musyarakah ya, la masa dari musyarakah, saling rangkul baru batal. Kalau pegang istri tangan tawaf nggak batal. Kata Imam Syafi'i, suami istri punya wudu senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, buatan batal, kecuali yang satu. Tapi santri tidak ngerti yang satu ini, santri belum ngerti. Santri belum ngerti yang satu apa, bu ibu. Tua-tua ngerti yang satu itu, baru batal. Kata Hanafi, baru batal kalau yang satu itu, yang lainnya nggak batal. Seperti juga pegang zakar punya sendiri, kalau Hanafi nggak batal, kalau punya orang lain baru batal. Jadi harus pahami itu kalau mau pinter. Nomor 2, ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Yang mutlaqah, atii'ullah wa atii'ur rasul, harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak absolut. Ada muqayyadah non absolut dengan syarat wa ulil amri minkum, harus taat pada pemerintah kalau pemerintahnya baik. Coba, ini ada syaratnya ini. Kalau pemerintahnya, kalau nggak baik jangan diturutin. Bila perlu demo. Demo itu bukan bakar-bakar, bukan. Demo mengeluarkan aspirasi, namanya demo namanya. Kalau bakar-bakar namanya fawdo, kerusuhan. Kalau bakar-bakar. Contoh, atii'u Allah atii'ur rasul, mutlaqah. Itu satu kalam itu, satu kalam. Mutlaqah, harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, muqayyadah. Apa? Ya. Ada ayat ammah, ada ayat khassah. Aqimus shalah, ammah, umum, siapa saja, kapan saja, di mana saja, wajib sholat. Terus wa qatil ladzina kafaru, perangilah orang kafir, khusus kalau lagi perang. Kalau nggak lagi perang, musuh ngebom. Alhamdulillah Cirebon nggak ketinggalan. Teroris dari Cirebon namanya Saifuddin, dari Kuningan Saifuddin, dari Banten Imam Samudra, dari Tegal Muhammad Ali, dari Batang, dari Pemalang Hisam Bawazir Umar Patek, dari Batang Dul Matin, dari Lamongan Gus Amrozi, Gus Imam siapa? Bukan. Gus Ali Imron, Ali Mukhlas, Amrozi, Ali Hufron, 4 saudara itu pengebom semua. Dari Malang, Tamim bin Salim bin Mubarak At-Tamimi. Salim bin Mubarak sudah mati di sana udah. Ada lagi Abu Jibril. Di Magelang nggak ada ya? Nggak ada terusnya. Alhamdulillah. Tapi anu betul, galak betul.
Bukan teroris saya galak itu loh. Masyarakatnya bukan teroris tapi kritis. Kritis harus, kalau kritis harus. Gak boleh melempem. Paham betul? Mengkritik harus, tapi bukan teroris, bukan. Beda antara kritis dengan menteror. Ya. Ada lagi ayat hakiki dan majazi, realistis dan metaforis. Yang metaforis, yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah gak punya tangan. Qudratullah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan hancur kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah, zatnya itu. Allah nggak punya wajah. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat baris saffan saffa. Tuhan datang periksa barisan. Suatu upacara apa Pancasila apa? Bukan Allah yang datang, perintahnya yang datang. Apa yang datang apa? Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik. Ini namanya ayat metafor. Apa? Majaz. Nah, ada lagi ayat nasikhah dan mansukhah. Pun gitu aja ya, nggak usah dalam-dalam ya. Nomor 2, panjenengan gubernur kalau sudah paham bayan ilahi, jadi orang ingin paham Quran hanya baca terjemah sampai kiamat kurang rong dino orang bakal paham. Kalau nggak pakai usul fikih, gue terjemahan pengen paham Quran, kalau terjemahan sampai kiamat kurang rong dino betul bakal paham. Yang kedua, panjenengan kudu ngerti paham bayan nabawi. Apa? Kenapa tidak cukup Quran, harus hadis? Kenapa? Karena Quran sangat global. Contoh, aqimus sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah. Berkali-kali tentang bab sholat, harus sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Wonten bacaan Quran. Tenan? Mau tahu macam Quran? Ya, nggak bisa jawab, ragu-ragu jawabnya. Ada tidak di Quran mengatakan sholat itu sehari semalam 5 kali? Ada? Tenan? Tahu macam Quran? Khatam sampai? Paling gue tahlilan terus mau jadi apal gitu. Paling waqiah ben kiriman cepet. Yang kedua, apa? Ada yang bersifat, yang kedua bersifat hadis, bersifat mutawatir. Ini kualitas hadis mutawatir, tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah. Yang kedua masyhur, terkenal. Yang ketiga aziz, bernilai. Yang keempat ahad, individual. Paham betul? Jadi Quran tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten Quran. Begitu pentingnya Quran dulu. Di hadis adanya furidat alaikum khamsu maktubat adz-dzuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajar. Diwajibkan kepada kamu sekalian sehari semalam 5 kali sholat, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis Quran betul wonten, nak, betul wonten. Jadi kalau ada orang hanya pegang Quran, gak bakal tahu namanya sholat dan gak bakal tahu berapa kali sholat kalau hanya pegang Quran. Oh, paham? Dikit ringkas banget nih, tak ringkas nih. Sudah paham bayan ilahi Quran, sudah paham bayan nabawi hadis, belum cukup kata. Coba jawab, kata. Ya Allah. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada namanya gubernur. Yang nulis sama dari suratnya belum cukup, harus bayan akli, apa? Kecerdasan akal dipakai, harus bilang ini pentingnya akal di sini. Ya Allah, tapi akal ulama berkali sampai dulu contoh. Akal dua, akal kolektif namanya ijma. Apa namanya? Contohnya arkanus sholati sab'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam liman istata'a, al-qiraatul fathati fihi, ar-ruku'. Ulama sepakat rukun salat 17. Arkanus sholati sab'ata asyar. Bukan Quran, bukan hadis. Enggak ada hadis mengatakan arkanus sab'ata asyar. Ayo, dari mana tuh? Ulama sepakat, konsensus, apa namanya? Ijma', konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Jadi kalau kita nggak ikut ulama, nggak akan tahu rukunnya sholat. Paham?
Kalau ada orang sholatnya pintar, bagus, saya tanya, mas sholatnya bagus sekali, belajar di mana mas? Langsung dari Quran, dari hadis. Wallahi bohong orang itu, tenan bohong itu. Kalau hanya belajar Quran hadis ngakunya. Ya jangan, yang benar itu dari ayah saya, ibu saya, guru saya, imam musola di sebelah rumah, terus dari gurunya, dari kiainya, dari gurunya, dari kiainya, sampai mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit gurunya adalah Rasulullah SAW. Paham? Ya. Yang kedua, akal sendiri-sendiri, gak kolektif, akal dewe-dewe, namanya kias. Apa namanya? Yang banter apa? Kalau tadi kias ada 9, ada berapa? Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Iqna'i. Yang saya contohkan dua saja. Burhani, sabu-sabu halal apa haram nak? Berani mengharamkan, Quran ada. Inna sabu haram. Dan hadis Bukhari wonten asabu haram wal Bukhari wonten. Kok berani mengharamkan? Kok berani mengharamkan? Gimana? Kias, tuh namanya kias burhani, kias fakta atau kias demonstratif namanya, kias demonstratif. Contoh ini, ada muskirun, iki barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskir khamrun, setiap yang memabukkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, di Quran ada haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Paham? Ada orang paham, awas. Ya, itu namanya kias burhani. Maka KKNU kalau di Munas, alim ulama menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kalau bukan KKNU 2 tahun belum selesai itu. Hukumnya sholat di kantor, misal Jumat, hukumnya sholat Jumat di kantor. Di Jakarta tuh masjid penuh, semua nggak bisa, ke masjid semua nggak bisa, di kantor. Ayo hukumnya gimana? Hukumnya kripto, hukumnya Jumatan 2 kali, karena nggak muat atau karena menjaga pekerjaan yang nggak bisa ditinggal. Hukumnya asuransi yang di situ ada manipulasi. Hukumnya apa lagi? Banyak sekali. Di KUHP, khusus KUHP yang baru ini kurang ajar nih. Orang zina dihukum 6 bulan, nikah siri dan ketahuan istrinya dan istri tuanya marah protes 4 tahun. Ini KUHP yang baru ini. Jadi orang awam loh, terus pilih 6 bulan lah, timbang 4 tahun. Saya itu mudah-mudahan MK bisa membatalkan, Mahkamah Konstitusi mudah-mudahan bisa membatalkan. Itu PB harus ngomong, harus berteriak PB ini. Kok diem sepi kayak gini? KUHP undang-undang negara yang baru, zina 6 bulan, kawin siri 4 tahun. Kok tiada bakal habis milih 6 bulan lah, 4 tahun, kan gitu jadinya. PBN bersuara, atau jangan Gus bersuara Gus, jangan Gus. Kalau salah bodolan PB jadi nggak bisa bersuara. Kamu bodolan. Nah, kias aulawi yang kedua, kias apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Wala taqrabu, ojo marak-marak sira kabeh azina ing zina. Yang haram mendekati, zinanya jawab. Yang dilarang oleh Quran mendekati zina, zinanya luwe. Jawab gitu loh, jawab apa? Gimana jawabnya? Fabil aula, itu namanya kias aulawi. Masih ada 7, nanti kalau seksi lagi saya terangkan. Waktu udah malam ini, udah burhani dan aulawi saja. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan menyakiti orang tua dan jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Tempelin aja kalau gitu. Kita masuk rumahnya orang tua nggak usah ngomong, tempelin aja. Boleh nggak? Kenapa? Fabil aulawi, kias apa?
aulawi. Dah itu aja. Bod. Anak mana? Masih kuat, masih kuat? Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Saya tanya, hadis yang paling hebat siapa? Imam Bukhari. Ya saya juga mantan ketua PBN yang ngerti lah. Hadis paling hebat Imam Bukhari, tapi ente nggak ngerti. Imam Bukhari yang hadisnya sahih semua dan nomor 1 dalam bidang hadis. Muridnya Imam Syafi'i, pinter. Aku mau goblok lagi Miftah balik. Protes, pinter gua. Imam Bukhari wafat tahun 256. Syafi'iyul madhab. Benar? Ente baru SAG gak mau taklid, baru SAG. Keluar sekolah tinggi swasta, dosen sering mencret. Dia sering bolos, bayar selama juta. Dewi sudah SAG. Gimana? Oh ngaku. Berarti sarjana alam. Nah. Masih kuat? Masih kuat? Ada lagi. Ulama berjasa besar. Namanya Imam Abu Ali Al-Asy'ari. Imam Asy'ari wafat tahun 324. Beliau berpendapat Allah punya sifat wajib 20. Nomor 1 sifat 20 apa? Jawab keras, apa? Di Qur'annya tidak ada lafal wujud. Betul tentang Quran, lafal wujud betul tentang. Wontennya Sami'un basirun wonten, Alimun qadirun wonten, Hayyun qayyum wonten, Innallaha wujud wonten. Betul wonten. Oh wonten. Innallaha wujud wonten. Imam Syafi'i menetapkan sifat wujud nomor 1. Quran tidak ada. Kalau sama basar hai kalam wonten Qurannya. Karena Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo, kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan. Kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang ada. Paham terserah, boleh paham terserah. Ada domir, pronon, kata ganti 3 bahasa Arab. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai, silakan dipakai. Anak Said, anak Hasan, anak Abu Bakar, monggo. Anak Fatimah, anak Zainab, monggo. Tapi semua yang mengucapkan anak aku ini mati kabeh bakal. Mati betul. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Aku Abu Bakar, Toto, Soekardi, Solikin. Aku siapa? Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham? Paham? Belum anta. Engkau Said, engkau Khalid, engkau Toto, engkau Solikin, engkau Fatimah, engkau Zainab, mati kabeh bakal. Tinggal anta satu tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa? Engkau Solikin, Zulkifli, Madrais. Engkau Allah. Artinya la wujuda illallah. Tidak ada wujud yang ada kecuali Allah. Artinya la anta illa anta. Tidak engkau kecuali engkau. Paham? Satu lagi huwa dia. Dia Khalid, dia Solikin, dia Toto, dia Soekardi, dia Tuti, dia Dian. Mati kabeh bakal. Tinggal dia satu enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham santri? Jadi yang sebenar-benarnya aku Allah, yang sebenar-benarnya engkau Allah, yang sebenar-benarnya dia Allah. Kita ini pinjam. Aku Said, aku Solikin, pinjam itu. Maunya berapa hari pinjamnya? Berapa tahun? Jawab yang tua-tua, jawab yang tua-tua. Ini bukan sama santri, sama yang tua-tua. Maunya berapa tahun pinjam aku, engkau, dia? Berapa tahun maunya? Jawab, yang tua-tua jawab. Yang mesti hidup itu dulu jawab. Gak bisa jawab. Maunya berapa tahun panjenengan nyilih datang Gusti Allah menggunakan aku, engkau, dia. Maunya berapa tahun?
Berapa? 100. Yang benar jawabnya terserah yang mempunyai. Sapa urung muli kok kene innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas Solikin pulang dari acara haflah api, ya Allah meninggal dunia. Makanya nek ngomongku Pak Wali Kota atau Pak Wali Kota masih Pak Bupati nih. Kalau ngomongku ojo banter-banter. Ini rumah siapa bagus? Rumahku. Ojo banter-banter sapa urung kok sore enggak bisa ngomongku. Ini jabatan siapa Ibu Bupati Magelang? Jabatanku. Ojo banter-banter ngomongku. Sapa urung nanti enggak bisa ngomongku sudah. Allah yarhamuh, masyaallah. Inna wa inna ilaihi raji'un. Semoga diterima di sisi Allah. Segitu udah. Paham betul? Inilah jasa Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari membangun mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan jaringan Suriah jasa Imam Syafi'i dan jasa Imam Asy'ari. Sekarang jasa Kiai Hasyim Asy'ari. Tahun belasan, tahun 14 lah, tahun 1914. Semua wilayah Islam dikangkang oleh penjajah. Pusat pemerintahannya di Turki, Khilafah Ottoman. Tapi semua wilayah dijajah, kecuali Turki nggak dijajah. Mesir, Sudan, Irak, dijajah Inggris. Libya, jajah Itali. Syria, Lebanon, Aljazair, Tunis, Prancis. Indonesia, Belanda. Ini namanya konsep kolonialisme. Yang bikin konsep namanya Sik-Picot. Sik Perdana Menteri Inggris, Picot Perdana Menteri Prancis. Namanya konsep Sik-Picot. Paham betul? Oh, Kiai Hasyim Asy'ari sudah tahu waskito. Ini nanti pasti khilafah bubar. Khilafah bubar pasti. Kalau ia bubar akan berdiri sendiri si negara. Jangan sampai negeri Jawi ini menjadi negara yang tidak beragama. Maka Kiai Hasyim Asy'ari dengan kecerdasannya menggabungkan antara agama dan politik. Apa? Hubbul waton minal nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis dan beriman, Anda beriman harus nasionalis. Ya Allah, ulama Timur Tengah betul wonten. Kalau percaya betul dulu. Percaya betul karo aku. Percaya enggak sama saya? Saya di Timur Tengah 13 tahun setengah. Bawa pulang 4 anak. Masih 4 lagi di Mekah semua. Tidak ada ulama Timur Tengah yang mengatakan hubulatul iman, hanya Kiai Hasyim Asy'ari. Makanya kalau di Indonesia ulama pahlawan nasional Hasyim Asy'ari, ulama pahlawan nasional Wahid Hasyim, ulama pahlawan nasional Gus Dur, ulama pahlawan nasional Zainul Arifin, ulama pahlawan nasional Ki Wahab, ulama pahlawan nasional Ki As'ad, Idam Khalid. Di Timur Tengah betul wonten pahlawan mujahid fil Islam betul wonten. Pahlawan saya pahlawan. Jadi kalau Timur Tengah hanya nasionalis, agama urusan ente, urusan kamu. Maka disitulah sampai sekarang di Timur Tengah belum ketemu antara nasionalisme dan agama. Ringkas cerita, tahun 1924 khilafah bubar, sistem khilafah bubar. Yang bubarkan namanya Mustafa Kamal Ataturk. Siapa? Umat Islam goyang. Mustafa Kamal Ataturk mendeklarasikan berdiri negara Turki nasional sekuler. Nah selain Turki gimana? Ya karpu kono selain Turki. Saya nggak ikut campur. Kalau sini berjuang sendiri sana. Saya hanya untuk Turki. Mustafa Kamal Ataturk. Jadi di luar Turki wilayah-wilayah Islam yang dikangkai penjajah goncang. Harus ada semangat nasionalis. Paham? Pertama kali partai politik lahir di Arab nasionalis melawan penjajah. Pertama kali ada partai politik namanya Partai Ba'ath. Ada apa? Pendirinya orang Kristen Ortodok, orang Damaskus, namanya Mitchell Aflaq. Apa namanya? Nih dari tadi saya berbara ilmu poin-poin apa loh ya? Masya Allah. Saya nggak cerita Imam apa tadi? Abu Abdul Ali, apa yang katakan Mitchell Aflaq? Ini apa betul namanya? Mitchell Aflaq membangun partai politik Ba'ath yang intinya melawan penjajah dengan semangat nasionalis. Paham? Maka mengkader putra-putra Arab. Hasan Bakar di Irak, nanti diteruskan oleh Saddam Hussein. Abdul Qasim Qasim Suria akan punya diteruskan oleh Hafid Asad. Muhammad Najib, Sa'ad Zaglul, Urabi diteruskan oleh Jamal Nasir. Anwar Sadat. Libya, Abdul Salam Jalud diteruskan oleh Muammar Gaddafi. Tunis, Habibur Ghaibah.
Aljazair bin Bella, Abu Mad Al-Ghaud, Abu Madyan, apa namanya? Bumedin, Madyan, dan Syadid bin Jadid. Sudan Ja'far Numairi, Tunis Habibur Ghaibah. Walhasil yang saya sebut namanya tadi, yang saya sebut namanya itu nasionalis tapi tidak memperjuangkan agama, hanya nasionalis. Tahun 30, Partai Ba'ath lahir tahun 30. Tahun 37 orang Islam sadar kita harus membentuk partai politik. Lahirlah Partai Ikhwanul Muslimun. Siapa? Yang didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna, orang Maroko tapi tinggal di Mesir, keluar Al-Azhar. Membangkitkan, menggugah semangat orang Islam. Ayo bangkit, Islam harus maju, Islam harus bergerak, Islam harus melek. Ojo melempem. Tahun 42 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir, namanya An-Najrasyi. Hasan Banna marah, kamu tuh bukan bunuh Najrasyi, bunuh saya kamu itu. Kita bangkit bukan cara teror begitu, nggak boleh membunuh gitu, nggak boleh. Kita bangkit itu bergerak, memahami politik, menggali sosiologi, nasionalisme, itu yang kita maksud, bukan membunuh. Betul. Tahun 44 Hasan Banna dibunuh. Udah, paham? Hasan Banna wafat, terbunuh, gantinya. Nah ini kalau gantinya harus pelan-pelan, Gus Yusuf. Kalau saya diganti harus pelan-pelan. Gantinya harus betul-betul, harus jamaah, betul-betul sesuai dengan ADRT, betul-betul. Tapi yang saya ingin muktamar, duit. Pemenang muktamar, kongres cabang itu duit. Enggak betul? Itu kan Magelang, ya rata-rata duit. Sing pinter, sing cakap, sing hebat, buatan nganggo duit, kalah. Bupati, wali kota, duit, gimana? Pinter kaya apa duit, kalah. Nah, gantinya Hasan Banna, Sayyid Qutb. Siapa? Sayyid Qutb bukan di Al-Azhar, bukan ulama lah, jurnalis, wartawan, pintar, lulusan Cairo University, Universitas Cairo. Nulis kitab, dia pegang Ikhwan, nulis buku pedoman namanya Ma'alim fit Thoriq. Apa? Isinya gampangannya itu ringkasnya. Kata Sayyid Qutb, yang namanya jahiliyah itu bukan primitif, buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis, bukan. Yang namanya jahiliyah adalah an-nizamul hukmi ghairi islami. Sistem politik yang bukan Islam, jahiliyah. Apa-apa? Komunis jahiliyah, kapitalis jahiliyah, sosialis jahiliyah, nasionalis jahiliyah. Jadi kalau Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul watul iman, Sayyid Qutb mengatakan hubbul watul minal jahiliyah. Paham betul? Orang mendengar paham dah, orang paham dah. Paham betul? Jadi Ikhwan Muslimun dipegang Sayyid Qutb radikal. Kitab Ma'alim fit Thoriq inilah yang diterjemahkan dan dikaji di Universitas Umum, Undip, ITS. Gajah sedikit, ITB yang paling banyak, IPB, UI sedikit. Mereka kelompok-kelompok tarbiyah namanya, mengkaji buku ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan. Nah, Sayyid Qutb menolak sistem nasionalis, harus kembali ke sistem Islam. Jawab, harus kembali kepada sistem Islam, sistem khilafah. Sistem apa? Ya, kalau nggak khilafah jahiliyah, namanya. Kalau jahiliyah harus perangin. Tahun 65 mereka mencoba kudeta kepada Jamal Nasir, gagal kudetanya. Orang 6 pemimpin Ikhwan digantung di alun-alun Tahrir. Sayyid Qutb, Husain Hudaybi, Tilimsani dan lainnya, 6 orang digantung, ditonton kalau rakyat. Sing ketua-ketua ranting, orang cerita mati kabeh wis. Ya di sini gantung pemimpin besarnya saja. Ikhwan dibubarkan, dilarang, partai terlarang, dibubarkan oleh Jamal Nasir. Lahir yang lebih radikal daripada Ikhwan, namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Apa namanya? Tahun 69. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Pendirinya apa? Semua orang kafir semua ini, kecuali mereka yang tidak kafir. Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar kafir. Syuhud Turki Sufiyah kafir. Semua orang kafir kecuali yang ikut dia. Ya Allah. Sekolah haram, apalagi radio haram, bagi televisi apalagi. Ini Jamaah Takfir wal Hijrah. Ini karena Magelang gak ada teroris, nggak begitu paham apa ya? Karena gak ada teroris, cuma ada terus paham ini. Dah.
Saya sering diskusi dengan Pak Tito Kapolri. Pak Tito juga disertai tentang radikalisme lulusan Nanyang University Singapura, beliau itu. Saya diskusi dalam hal ini, jaringan terorisme. Nah, semua orang kafir, mereka lah yang pertama kali membunuh Menteri Agama, Wazir Haji wal Auqaf, Dr. Husain Al-Dhahabi, yang punya karangan At-Tafsir wal Fasirun, Al-Hadith wal Muhaddithun, dibunuh oleh Jawa Takfir. Kedua, wartawan senior namanya Yusuf Sibai, dibunuh. Puncaknya tanggal 3 Oktober 1981 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Ini gak ikut tugas santri ya? Anwar Sadat dari Mesir. Yang membunuh namanya Sersan Khalid Al-Islam Buli, yang bunuh Anwar Sadat. Musuh baru jadi presiden, mereka kejar, habisin, bunuh semuanya. Gak bisa habis. Mereka sembunyi di padang pasir Sinai, pernah ngebom masjid lagi Jumatan, dan sering pula bikin gara-gara. Ada yang lari ke Afghanistan, namanya Ayman Al-Zawahiri. Siapa namanya? Ketika Soviet menguasai Afghanistan, rencananya kalau kalah Afghanistan terus Pakistan. Jadi sudah Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan seterusnya. Nanti akan terus Afghanistan dan Pakistan nanti. Rencana Soviet. Raja Fahd dari Saudi membuka pendaftaran mujahidin. Indonesia daftar. Muslim Inggris kali 100 orang, kali 100 tiang. Muslim Prancis 1.500, Austria 200, Indonesia 1.500 lah. Amrozi itu saya itu, Amrozi, Mukhlas, Ali Ufran, Ali Imran, berangkat ke Afghanistan, dilatih ngebom, menggunakan senjata oleh Amerika yang latih. Mereka melawan Soviet. Ringkas cerita, Soviet kalah, setelah Soviet kalah, berdiri Al-Qaeda dan Ayman Zawahiri dari Mesir, Usama bin Laden dan Ayman Zawahiri mendirikan Al-Qaeda. Sekarang tinggal melawan Amerika dan NATO. Kemarin lawan Soviet dibimbing oleh Amerika, sekarang Soviet sudah lari, Amerika dan NATO menjadi musuh. Paham? Itulah rentetan terorisme dalam Islam. Mau nggak mau kita harus tahu itu. Jadi kita sudah hebat. Udah hebat nih. Kiai Hasyim Asy'ari sudah menggabungkan antara Islam atau agama dan nasionalisme. Asal Indonesia semuanya beriman pada Tuhan. Asal begitu silakan nasionalisme, kebangsaan. Tahun 45 sidang BPUPKI, anggaran dasar Indonesia apa? Udah 45. Tapi ada kata-kata di pasal 29, dengan berkewajiban mengamalkan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang Kristen menolak, gak mau ini nanti jadi negara Islam ini. Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tuwireng, karena belum ada WA belum SMS belum. Pulang ke Tuwireng, menghadap bapaknya Kiai Hasyim, gimana Pak? Ini begini. Nanti malam saya sholat dulu. Malamnya sholat, Kiai Hasyim, pagi Wahid pulang ke Jakarta. Saya setuju 7 kata Piagam Jakarta, coret. Indonesia yang penting merdeka dulu, kuat dulu, bersatu dulu. Di atas negara yang kuat inilah, mari kita dakwah. Di atas negara yang sudah kuat persatuannya, pesantren, madrasah, ceramah-ceramah, dan taklim di atas negara yang kuat. Paham betul? Maka NU setuju mencoret 7 kata Piagam Jakarta. Ya Allah, panjang banget. Masih mungkin? Masih? Yang kedua, insan mempunyai al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Kalau tadi yang pertama apa namanya? Yang pertama apa namanya? Al-quwwatun natiqah. Kalau sekarang al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea. Saya menjadi bupati, saya jadi presiden, gubernur, DPR, itu dari al-quwwatul mutakhayyilah yang namanya ghadabiyah. Apa namanya? Tapi kalau niatnya baik, ternyata jadi bupati, manfaat baik, berkah, barokah, membina rakyat yang membangun rakyatnya, maka ghadabiyah ganti namanya himmah. Apa? Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun sabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyami. Orang yang paling punya himmah besar Rasulullah. Saya tidak mau kalah, harus menang. Dikandani karo pamane,
Muhammad, berhenti dulu dakwahnya, kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Jangan malah. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala arsul hadzal amr ma tarku hatta al-kaduna. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten mboten panjenengan? Yang tua-tua, ngoten mboten panjenengan? Siap mati demi kemenangan NU, ngoten mboten? Kata orang. Nah, itulah Nabi. Maka Rasulullah mimpin perang, menang terus, betul nanti kalah. Perang Badar 314 orang lawan 1000 orang, menang. Perang Ahzab 10.000 mengepung Madinah, di kota Madinah ada 800 orang Islam, menang. Perang Mu'tah, menang. Bani Stolik, menang. Perang Hunain, menang. Perang Taif, menang. Yang kalah cuma perang Uhud. Itu pun gara-gara 16 orang mengingkari atau keluar dari perintah Rasulullah. Perang Uhud ada 16 orang dipimpin oleh Sayyidina Jubair, Biljim bukan bisa, Jubair. 16 orang di atas gunung Uhud. Kamu berdiri ya, pegang panah, jangan bergeser, jangan bergerak, jangan berubah sampai perang selesai. Perang di bawah, sahabat perang menang. Kalau udah menang dapat arloji, kacamata, cincin, itu aja. Dapat senjata, pakaiannya juga dilucutin. Yang di atas, lah kok apa ini? Ada apa ini? Aku menang, apa ini? Jadi orang 16 turun ikut perang ingin dapat cincin, kacamata, dompet. Nah, begitu tahu turun, Khalid bin Walid dan Amr bin As belum Islam, muter naik di atas gunung, menyerang orang Islam di atas gunung. Rasulullah kalah. Sampai Rasulullah kejeblos di lubang, giginya patah. Sayyidina Hamzah Amr Rasul gugur di situ perang pun. Rasulullah kejeblos di lubang yang melindungi 10 orang, antara lain Abu Dujanah, antara lain. Yang mati 6, yang benteng Rasulullah itu 10, yang mati 6. Sahabat Tolha badannya penuh dengan panah, terus nggak sampai mati nggak, tapi badannya penuh dengan panah. Jadi perangnya orang Islam Rasulullah itu kalahnya cuma sekali, perang Uhud, yang lain menang terus. Paham betul? Itu namanya himmah. Jadi kita ini harus menang. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu yang keras, menang itu kalah. Ayo bunyi bareng, kita harus menang. Ayo, kita nggak mau kalah. Alhamdulillah paham. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya ingin kaya, rumah banyak, mobil banyak, uang banyak, kebun banyak, sawah banyak. Datang dari nafsu syahwatiyah. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya kaya, saya akan zakat, infak, sedekah jariyah, hibah, nadar, apalagi wakaf. Baik. Maka kalau niatnya baik, namanya azimah. Apa namanya? Bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu fatakuru fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Adhaim, makarim harus diraih dengan azimah. Sahabat Utsman, sahabat pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Sahabat sugih dermawan. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah wakaf tanah 10 hektar dijadikan rusun bagi orang miskin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani wali kaya dermawan. Paham betul? Nah, sayangnya NU itu kiai tidak mewariskan sistem ekonomi. Hanya mewariskan bagaimana berjuang thaqafah, bagaimana agama, din, bagaimana supaya maju bangkit hadarah. Jadi kalau kiai itu adalah kitab kuning, amal soleh, akhlak mulia, itu aja. Gak meninggalkan konsep ekonomi. Ada kiai sugih itu karena betulan saja kiai sugih itu, bukan konsep, bukan. Paham betul? Ya. Jadi sugih itu wajib, kalah itu sugih melarat. Nah, paham. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Kamu harus meninggalkan anak yang sejahtera, bisa menikmati warisan harta dari kamu. Maka perintah Allah, kita harus kaya. Harus apa? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda wa ibadiyas solihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam untuk hamba-hambaku yang soleh. Timah, emas, berlian, intan, minyak, gas, besi-besi, biji
tembaga, apalagi nikel, batu bara, mangan, boksit, granit untuk hamba-hambaku yang soleh. Tapi nyatanya Masya Allah, orang kaya Indonesia ini nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Jarum, punya BCA 100 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinar Mas 750 triliun. Nomor sekawan Antoni Salim anak Lim Siliong duitnya 600 triliun. Nomor 30 Songo Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu. Adalah orang Magelang nggak ada. Toto Sukardi, Dulkifli, Tamad Rais itu wonten. Dosa nggak itu? Orang Magelang nggak ada yang kaya, orang NU-nya. Dosa betul. Perintah Quran kita harus kaya. Nah, oleh karena itu Quran mendorong kita agar pinter dan kaya. Yang satu terakhir, insan mempunyai nafkah rabbaniyah. Apa? Kekuatan dari Allah. Divine gas. Idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Apa itu? Qalbu. Cerdas, pinter, profesor doktor, mati orang digowo. Di alam kubur gak ada disertasi, gak ada tesis, gak ada bakalorius, magister. Itu nonton di alam kubur. Di alam kubur orang-orang pangkat, jabatan, DPR, itu nonton. Tapi yang ada di bawah adalah yang ada dalam qalb. Apa isinya? Basirah, domir, konsen, fuad. Basirah bagian dari hati, yaitu the eye of heart, penglihatan batin yang benar. Contoh Gus Dur aja gampang lah. Baru dioperasi saya Muhaimin, Sabil Yusuf, Pak Wisnu ketua Golkar Jawa Tengah waktu itu, Menteri Koperasi Cakrawardaya, kita lagi duduk-duduk, Gus Dur sare lah. Tiba-tiba bangun Gus Dur, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang lima ini kaget, ini Gus Dur ngawur ini, konsert ini. Itu namanya punya basirah. Punya apa namanya? The eye of heart, penglihatan batin. Terus apalagi contohnya, para Prabowo iku wong ikhlas, dipecat dari Pangkostrat orang lawan, 5 orang lawan. Mengko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Bukti betul? Pak Sutarman, ajudan, waktu ini masih kombes. Pak Sutarman, mengko bakal sama jadi Kapolri. Yang benar Pak, jangan bergurau Pak, yang benar presiden. Yang benar presiden. Betul. Pak Sutarman jadi Kapolri. Kang Said mengko sampai umur 56 jadi ketua umum PBNU. Betul. Tahun 2010 umur saya 56. Ini namanya orang punya basirah. Punya apa? Lain kali bisa sambung Gus. Biasa perluas lain kali. Ini sudah capek ini udah. Jadi kekuatan manusia 3 ya. Insan apa? Apa? Al-quwwatun nathiqah, otak cerdas. Al-quwwatun mutahayyilah, ambisi dan himmah dan azimah, dan nafkah rabbaniyah, divine gas atau tiupan dari Allah, yaitu qalb. Oleh karena itu sempurnanya orang dia itu sempurnanya ya pinter, ya sugih, ya menangan, ya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ulama di Iran, Tunis, Maroko, Masya Allah, sugih-sugih kayak itu di sana. Ulama saya sugih-sugih. Iran, Tunis, kalau Saudi nggak usah dibahas, itu negara sugih. Iran, Tunis, Maroko. Mobilnya Cadillac, Caprice, Audi, misalnya ulak kiai sini kan mobilnya apa? Luxio, apa lagi? Grand Mark, Allah, minyak wanginya misik, Masya Allah. Tas itu yang sebenarnya harus Ecolak atau Jersey atau Samsonite. Tasnya kiai itu ada tulisan di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Magelang. Sandal lilik, saya ucap gajah duduk, ya. Baju kokorong ulang jadi umbah. Kiai harus kaya. Kiai harus alhamdulillah cukup kaya. Kiai Ali Masum cukup kaya. Kiai Bisi Mustafa akhirnya Gus Yahya cukup kaya. Oleh karena itu sempurnakan kita diri kita masing-masing agar cerdas, semangat berjuang dan kaya. Insya cekap semantan mawon mugi wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fi barakatuh wan najah wal tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.